In His name we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us stand and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never leave us. Markus 3 ayat 33 sampai 35. Apa kemudian kehendak Allah itu? Kalimat yang sama juga dipakai di dalam doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Adalah kehendaknya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui pengganti, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Adalah untuk menyelamatkan jiwa dari kematian yang kekal, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39. Karena itu, kita menjadi keluarga Tuhan selama kita mendedikasikan diri kepada Injil air dan Roh. Tuhan sudah memimpin kita yang hanya memiliki kegelapan kepada terang dengan menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa kita. Yesus Kristus yang dikandung dari rahim anak darah Maria lahir ke dunia ini ketika ia berusia 30 tahun. Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan dengan mati di kayu salib serta bangkit kembali dari kematian, Ia sudah menerangi kita dengan terang yang sempurna. Ia sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Dengan percaya kepada kebenaran ini, kita sudah diselamatkan secara sempurna. Dan kita dengan demikian sudah menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendak-Nya. Mereka yang percaya kepada hal ini sudah menjadi keluarga kita. Anda dan saya tidak bisa tidak menghindar dari terus melakukan dosa di sepanjang kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita datang ke dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan ketika Ia berusia 30 tahun, Ia sepenuhnya menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada usia 33 tahun, Ia memberikan tubuhnya dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, dan sudah dengan itu membawa kita kepada kehidupan yang sempurna. Ia sudah membasuhkan kita dari segala dosa kita, membebaskan kita dari semua penghukuman, dan sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Dan Ia sudah memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Kita sekarang sudah menjadi terang yang sempurna.
Anda dan saya karena itu harus menjalani kehidupan kita di dalam terang itu. Saudara seiman, bisakah terang dan gelap bercampur bersama, berkumpul, atau ada di dalam keserasian dan berdampingan dalam keselarasan? Terang dan gelap tidak bisa berkumpul bersama-sama. Mengapa? Karena ketika bahkan ada sedikit saja terang bersinar di dalam kegelapan, maka keadaan akan berubah menjadi terang. Ambil contoh ruangan gereja Anda. Di sore hari, ketika kegelapan, ruangan gereja akan diselumuti oleh kegelapan. Tetapi ketika lampu dinyalakan, sekali terang dinyalakan, maka seluruh ruangan akan menjadi terang dan semua kegelapan akan berlalu. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus, kemudian kita juga menjadi terang, karena Yesus Kristus sendiri adalah terang. Kalau kita percaya bahwa Ia sudah menyelamatkan kita sempurna, kita juga menjadi terang karena iman ini. Kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita adalah terang, kita harus menjalani kehidupan kita di dalam terang dengan iman. Sudahkah Anda sungguh-sungguh bersekutu dengan Yesus Kristus dengan percaya kepada Injil air dan Roh? Kalau ya, apakah Anda adalah terang atau gelap? Anda adalah terang. Terang akan tetap menjadi terang, bahkan kalaupun Anda memiliki kelemahan dalam perbuatan Anda. Kalau Anda memendam dendam kepada sesama orang-orang kudus dan kemudian Anda menyadari kalau Anda melakukan dosa di hadapan Allah sebagai anak terang, kemudian terang yang hampir terkubur itu akan menjadi semakin benderang terangnya. Ketika Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, bagaimana mungkin kita masih harus memegangnya? Ketika Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan melengkapi keselamatannya dengan menanggung semua hukuman kita di kayu salib, bagaimana mungkin kita sebagai saudara dan saudari dan para hamba Allah memendam dendam kepada sesama kita atas sedikit saja kesalahan dan saling menggertakkan gigi atas kesalahan itu? Bagaimana kita masih bisa memiliki kegelapan ini di dalam diri kita? Ketika kegelapan yang demikian mendatangi kita, kita harus langsung mengakui bahwa kita memiliki kegelapan ini. Mengaku kesalahan kita di hadapan Allah. Diam di dalam terang dan memandang kepada kenyataan bahwa Yesus Kristus memikul bahkan segala dosa itu ketika Ia dibaptiskan di Sungai Yordan, dan merenungkan kebenaran ini. Karena Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dengan menerima baptisan, memikul segala dosa dunia ke kayu salib untuk disalibkan, dan dengan itu menggenapkan seluruh kebenaran Allah, kita bisa senantiasa berdiam di dalam terang yang sempurna. Hati kita kemudian diterangi ketika kita sekali lagi merenungkan kebenaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan sempurna dengan menerima segala dosa kita melalui baptisannya, memikul semuanya, dan menanggung hukuman menggantikan kita. Kita kemudian harus bersyukur kepada Allah dengan iman yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang sekali lagi bisa menerima orang lain, menguatkan mereka di dalam hati kita, dan saling mengasihi. Inilah kehidupan terang yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Karena kita manusia memang memiliki kelemahan, akan lebih besar kemungkinan kita saling melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita tidak bisa memaafkan hal itu dan justru mempertajamnya atau memendam kebencian kepada sesama kita di sepanjang waktu, maka kehidupan kita tidak akan bisa menjadi kehidupan iman yang benar. Kalau entah bagaimana hati Anda demikian,
maka mulailah berpikir kembali tentang bagaimana Allah sudah menghapuskan segala dosa kita. Bagaimana Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Bahkan kalaupun ada kesalahan yang kita lakukan kepada sesama kita, ketika Tuhan sudah menghapuskan segala dosa yang demikian juga, bagaimana mungkin kita masih bisa menghakimi sesama kita? Kalau hati Anda sakit, maka yang harus Anda lakukan hanyalah mengatakannya dan menjelaskan alasannya. Dan kemudian orang lain itu hanya perlu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Demikian, di dalam kasih Tuhan, di dalam terangnya, kita harus bisa berdamai dengan sesama kita dari dalam hati kita dan hidup di dalam keselarasan. Kita semua harus memahami kebenaran Injil air dan Roh yang sudah memampukan kita untuk dilahirkan kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya mengenal kebenaran ini. Mereka yang masih belum mengenal kebenaran Injil air dan Roh harus mendengar dan belajar dari mereka yang sudah mengenalnya, dan dengan itu datang kepada terang kebenaran. Satu hal yang ingin saya katakan dengan jelas di sini adalah bahwa manusia adalah manusia. Tidak ada keraguan di sini bahwa semua orang adalah manusia yang tidak bisa tidak melakukan dosa karena kelemahannya. Manusia adalah sedemikian sehingga mereka senantiasa tidak taat kepada Allah, melanggar kehendaknya, dan melakukan kesalahan, melawan Dia. Namun, Tuhan masih menunjukkan anugerahnya kepada kita, orang-orang berdosa, dengan mengatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Roma 11 ayat 32. Adalah karena Tuhan kita sudah memiliki belas kasihan kepada orang-orang seperti kita, sehingga Ia sudah menerangi kita dengan terang kebenaran. Adalah karena Allah mengasihi kita sehingga Ia menyelamatkan kita. Tuhan kita akhirnya mengatakan kepada kita bahwa Ia menjadikan kita makhluk yang lemah sehingga kita bisa diselamatkan. Jangan hanya melihat kepada pemikiran Anda dan perbuatan Anda, tetapi Anda harus memandang kepada Tuhan. Jangan hanya berpikir akan pengetahuan Anda sendiri, tetapi dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Alkitab sebenarnya kepada Anda. Keselamatan yang benar akan datang ke dalam hati Anda dan tertanam di sana. Ketika semua kebingungan yang menutupi pikiran Anda dihilangkan, Anda akan memahami bahwa Allah memang sudah adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda. Dan ketika Anda percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan gerejanya melalui iman demikian. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita sudah menjadi satu tubuh dengan Allah, dan karena itu dengan umatnya juga. Allah sudah memberikan kepada Anda berkat yang demikian. Tetapi kalau ada orang yang masih belum menerima berkat-berkat dari Allah yang sudah dicurahkannya melalui Injil air dan Roh, adalah harapan dan doa saya bahwa orang-orang yang demikian juga akan percaya dan datang kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah ini.
Can you love with me? Can you live victorious? Oh, high and lifted up, Jesus, Son of God, the Lamb of heaven, crucified, worthy, worthy the Lamb, seated on the throne. Oh, can you now with me? Can you reign victorious? Hide and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified, worthy the Lamb. for
you for the price you paid. Letting all my sin and shame in love you paid and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the pain you had. Wash me in your cleansing flow. No, all I know, your forgiveness and grace was deep again. Oh, sweet God, dying of heaven, crucified. What is the gain? The dawning of heaven, crucified. What is the name? Oh, what is the name? She is on the throne. Be holy name, in like never before. Oh my heart, I worship your holy name.
it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. How is it Lord to anger? And for some reason I will turn to God. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy